Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 jam 01.38. Start lebih awal, kita setting seperti biasa wilayah storage. Ini start posisi ada di stasiun Gambir ya. Start lebih awal. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Keadaannya sekarang masih dalam keadaan libur, tapi ya kita berusaha aja. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberi kemudahan, kelancaran, banyak orderannya yang melimpah, mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, kita on-kan saja di jam 01.40 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Guys, setelah orderan pertama opik, ini orderan kedua bener nih depan stasiun Gambir ke Gelong Tomang. Oke, Aryo ya? Aryo. Ya, ya. Pakai helm? Pakai ya. ya. Itu mau di depan? Ke pangku aja. Oh, pangku boleh nggak? Ya. Udah sampai guys di Gelong Baru Tengah. Selesaikan. Alhamdulillah. Satu. Guys, masuk lagi. Puri Tomang ke Pos Pondok Mangga, Gandaria 47. Oke. Kerja lembur terus nih kayaknya. Iya, besok mau ada pemutusan kabel bang. Ya. Sudah sampai guys. Dua orang guys.
dari Patung Kuda, Stasiun Gambir, mantap. Ke Klaster Harmoni Kota, daerah mana nih? Tarumajaya Bekasi guys, 55. Oke lah. Aduh, cowok lagi malah. Oke deh, kita cek dulu aja. Stasiun Gambir guys. Sana aja. Kita lihat. Jalanin mapnya dulu. Sudah sampai guys, kosong pantai. Berapa kilo? Kita matikan dulu, ngantuk guys, cari kopi ada. Inti pendapatan dari jam berapa? Tadi jam 2. 3 orang 106. Alhamdulillah. Tarik aja dulu ya. Lumayan 100.000 guys. Cari kopi dulu lah. Guys, masuk dari harga 10.400. Coba ini. Ini arahnya mana? Oh, saya habis ngantar ke sini sih, jarang narik di sini saya. Di Jakarta saya. Barusan dari Gambir saya ngantar ke sini. Sudah sampai guys. Empat orderan 131.400. Guys, lagi istirahat di Klender, ngantuk, iseng-iseng diarahin, bosen, masuk guys dari Duren Sawit Timur ke Semanggisan, bawa put 45.000. Oke lah, kita jemput aja. Jaraknya lumayan nih guys, 2 kilo. Apalah, dekat.
Iya, panas. Kirain cuaca. Iya. Mbak siapa bener? Demi. Oh iya. Kasih ya. Makasih ya Bang. Iya, Udah sama-sama. nganterin jauh-jauh. Iya. Inti pendapatan orang 177 di jam 9.06. Alhamdulillah. Tarik dolar 50 teman. Lima orang. Guys, dosen lagi dari Jalan Dr. Makaliwe ke Kebon Sirih. Lumayan lah, harga 14.000. Tadi makanan, ini makanan lagi. Oke lah, daripada bawa penumpang yang belum jelas. Lagi udah siang, kita ambil yang pendek-pendek dulu gosennya. Cuaca juga ini mendung guys di Jakarta, posisi ini di Grogol. Oke, kita cek dulu aja. Sudah sampai guys. Oke guys, 6 orderan 191.400. Guys, gosen-gosen cerenya di sini makanan guys dari WKPedis Sarinah ke gedung WRI. Pasar Wilayah 15 Jatinegara. Coba kita jemput lah. Ya, saya foto dulu. Tanya mau ikut nggak? Jauh ya Pak? Jauh, Jatinegara. Andre sembayang di sini ya. Sebayang. Bukan sembahyang. Aduh. Lantai 4. Makasih, Pak. Ya. Intip guys sampai jam 11.55 jam 12 ya
kita 7 orderan 200 rupiah Pak. Oke, kita johor dulu, kalian nyari makan guys. Masuk goreng kakak guys buat Cilodung dari Kuningan titik ke Cilodung hardware Gopay 41600 arah balik guys. Tolong nggak apa-apa. Harus sama aja. Ke Ciledug Pak ya. Pakai dulu aja helm. Alhamdulillah guys, nyampe sampai gosong guys, pedes 41600. Hujan lagi pas, nyampe hujan. Alhamdulillah, kita break dulu lah, pedes guys. Intip pendapatan guys, berapa coba? Alhamdulillah 8 orderan 255.800. Udah nyampe target guys, 4 juta. Nanti nunggu reda kita melipir arah balik. Ini udah Ciledug, arah balik nyari recehan guys. Kita main kayak kemarin 300-an lah, syukur-syukur lebih. Kita tarik dulu guys, 50.000 cuma ntarnya dikasih tunai, kasihin aja. Oke, kita break dulu guys. Setelah drop off di Ciledug, hujannya awet, akhirnya coba ngarahin gosennya aja dapat masuk guys di Perum Sudimara. Ngirimnya sesuai arahan guys ke Citra Raya di Waterpoint. Lumayan lah, oke. Harganya 6.700 topet, kita angkut aja. Saya pick up dulu ya. Oh ya, di begitu. Saya sembarang aja ya, motoin aja. Buat syarat doang. Ya, kasih ya. Untung saya udah nyampe sananya, Sar. Ke atas. Udah sampai, guys.
Intip pendapatan 9 orderan 322.900. Alhamdulillah. Kita langsung balik guys, basah. Hujan-hujanan bawa gosen. Karena sekalian arah pulang aja, lumayan. 67 guys. Nggak ngosong. Oke, jas hujan. Panjang jalan hujan terus. Oke, sampai jumpa besok lagi. Guys, kita sudah sampai ke sesi intip pendapatan akhir dan ulasan di Onbit hari ini tanggal 27 Desember 2023 di hari Rabu. Coba kita intip pendapatannya. Oh iya guys, kalau mau lihat pendapatan harian saya seperti ini ya. Ini di bulan Desember ini Onbitnya ngebitnya belang bentong ya guys. Nih lihat, di tanggal 1 off, tanggal 2 Onbit, tanggal 3 off, tanggal 4, tanggal 5 off, tanggal 7 ini ngebitnya setengah hati, cuman dapat berapa. Kalau yang sedikit gini nih kadang siang kalau nggak sore. Ini juga nih tanggal 9, tanggal 10 off, tanggal 12 off, tanggal 18 15 off, 17 off, tanggal 21 setengah hati ini ngebitnya, tanggal 24 off, tanggal 25 kemarin Natal ordernya lagi laka, di Uber juga nggak ada. Nah, tanggal 26 nih normal lagi. 27 hari ini belum Onbit nih, masih hampir jam 10 belum apa-apa nih, belum keluar. Ini ngedit video dulu guys biar bisa ditonton untuk tanggal 27 nya. Jadi untuk bulan ini belang bentong, ini bukan disengaja guys, ada aja urusannya kalau udah di rumah guys. Nah, waktu kemarin ngambil rapot lah, nganter istri ke puskesmas, ada aja. Ya diusahakan, ya kebutuhan juga ya guys, kita harus narik. Cuman dari sini walaupun belang bentong, alhamdulillah kalau kita full Onbit, asal mau kerja keras, mau melipir, insya Allah ada rezekinya ya guys. Jadi disarankan ya buat temen-temen kalau bisa ya jangan belang bentong kayak saya gini, apalagi kalau akunnya belum stabil, belum normal. Ya saya juga ini bukan ngerasa stabil normal ya, walaupun stabil normal juga kalau kitanya nggak mau nyari, nggak mau melipir ya pendapatan ya minim juga. Ya kayak ini nih di tanggal 21 itu seingat saya ini, coba lihat aja penglarisnya jam 17, berarti main sore nih guys. Closingnya sampai jam 22, jam 10 malam.
belang bentong kadang kalau udah keluar siang atau sore ya udah resiko. Kalau keluar siang apa sore kita kan ketinggalan momen-momen di pagi hari, dimana pagi hari kan orderan cukup lumayan deres ya. Jadi ya kalau memang mau siang apa sore resikonya ketinggalan momen orderan dan ketinggalan pendapatan. Nah mau nggak mau ya seperti itu. Biasanya konsep saya gimana caranya supaya bisa ngejar ketinggalan orderan sama pendapatan di pagi hari. Caranya ya itu juga untung-untungan. Kalau memang lagi rezeki kita cari argo-argo kakap, trek-trek panjang. Paling yang bisa dicari diambil dikejar itu gosen sama goret jarak jauh gitu. Itu sekilas tentang pendapatan bulan ini. Jadi belang bentong, tapi ketika ngebit full itu alhamdulillah nyampe target. Jadi kita ngebit ya harus punya target juga. Target ya karena didorong kebutuhan juga ya guys, buat jajan anak, dapur segala macem kan, bayar-bayar apa gitu. Jadi target saya minimal kalau full ngebit itu ya minimal diusahakan bisa tembus di 250, 1/4 juta lah ya kalau bahasa kerennya. Pinginnya sih 1/2 juta ya guys, 500.000. Pernah sih dikejar gitu cuman gempor juga ya. Ya mungkin karena faktor umur juga ya, kekuatan fisiknya beda lagi. Mungkin buat temen-temen yang masih muda-muda itu kayaknya bisa tembus tiap hari 1/2 juta. Oke guys, kita intip tanggal 27. Alhamdulillah di 10 orderan batal 1. Ini fatal ya, dibatalkan sama driver penglaris lagi. Itu CS-nya agak error kayaknya. Itu kan start langsung posisi di stasiun Gambir. Itu di jam 2-an. Masuk itu beda titik. Jaraknya sih under 15.000 tunai. Itu dichat udah nyampe titik, ternyata dia beda titik. Suruh dirubah nggak mau, suruh cancel nggak mau. Ya udahlah, dengan berat hati di cancel. Padahal penglaris apa boleh buat, tapi kita harus yakin. Jadi jangan terbawa mitos juga ya guys. Kalau orderan pertama penglaris kita cancel, itu banyak pendapat ya bikin anyep, jedanya lama, delay. Ya itu memang betul. Mungkin itu juga orderan lagi netes atau memang orderan banyak, driver banyak, bersaing cukup ketat gitu. Tapi kalau akunnya sehat, ketika cancel kita juga orderan cukup banyak, persaingan gak terlalu besar. Ini kan jam 2-an. Ini saya cancel langsung selisih 15 menit tuh dari jam 2. Jam 2.15 itu langsung masuk lagi goret dari stasiun Gambir
ke Gelong Baru Tomang. Argonya 15.600. Berikutnya setelah drop off melipir menuju ke arah Gambir lagi karena spot yang berpotensial di waktu dini hari ya mungkin di stasiun ya lebih banyak. Akhirnya melipir tapi dijegal orderan jam 2.33. Masih di Gelong juga ke Jalan Mangga Gandaria. Argonya tunai bersihnya 35.200. Melipir dari Gandaria ke Blok M Jenderal Sudirman, tembus lurus terus ke Patung Kuda, nggak ada masuk. Di Patung Kuda lampu merah langsung nyamber orderan dari stasiun Gambir. Tujuannya ke Harmoni 1 Pusaka. Itu argo kakap, argonya 55.200. Tujuannya ke Harapan Indah Bekasi. Jaraknya 21,61 km. Itu masih di subuh hari di jam 3.29. Selesai jam 4.18. Dari Harapan Indah itu ngantuk ya guys, melipir dulu di komplek, nggak nyari tukang kopi, di situ nyender sebentar sambil nyalain. Nggak ada, mau balik kanan ke Jalan Raya Bekasi, masuk nih di jam 5.25. Itu setelah istirahat lumayan panjang ya, subuh soalnya. Itu di agen Sumber Alam, PO Sumber Alam, Jalan Sultan Agung ke Gang Perdana, masih daerah situ. Dari situ sarapan dulu nasi uduk, melipir ke Jalan Klender Jatinegara dekat stasiun karena ngantuk berat ya, ngeri juga kalau bawa goret tuh orang. Akhirnya tiduran aja dulu di motor, sambil tiduran tapi gosennya dinyalain, diarahin ke mana ya, ke Grogol kalau enggak ke Kalideres ya. Itu di jam 8.20 lagi rehat ya, tiduran. Dapet tuh masuk orderan gosen dari Duren Sawit Timur ke Jalan Bakti Kemanggisan. Alhamdulillah jaraknya 20 km, argonya 45.600. Ini gosennya bawa makanan ya, jadi apa namanya, gosen rasa GoFood. Jadi GoFood jarak jauh. Mungkin dari riwayat yang itu Mas main di gosen, istirahat lagi 1 jam di Terminal Grogol guys, mandi. Di situ ada buat mandi umum ya, biar seger lagi. Udah biasa suka mandi di situ. Udah seger lagi, standby di posisi gosen, soalnya di jam 10.44 masuk gosen
dari Jalan Dr. Makaliwe ke Kebon Sirih. Ini juga sama, gosennya nganter makanan dari rumah ke kantor, ke JB Tower, ke Jalan Kebon Sirih. Argonya 14.400. Ini gosen rasa GoFood yang kedua, guys. Di Kebon Sirih nahan sebatang dulu, masuk gosen lagi, guys. Gosen-gosen di tengah di kantoran kota, agak lucu juga. Masuk gosen makanan juga, tinggal pick up dari resto di Sarinah, ngirimnya ke Jatinegara Timur di Bank BNI. Argonya 22.800. Lumayan lah, daripada bawa goret yang belum jelas, belum ada. Posisi siang kita ambil aja dulu lah sikat. Dari Jatinegara melipir ke Taman Matraman ya, istirahat lagi. Pas dohor juga. Di Taman Matraman dalam itu banyak yang nyender, istirahat lah. Enak tempatnya. Kulinernya juga banyak di situ dekat kampus. Istirahat lumayan panjang, 3 jam. Jadi saya ini mau ngebahas juga sih masalah on off. Saya seharinya itu banyak on off ya. Istirahat itu bisa 3 jam, 4 jam. Jadi walaupun pulang malam, offbeat, closing orderan malam, itu jam istirahatnya juga banyak. Gitu. Setelah di on-kan lagi jam 3 lebih, udah jam sibuk sore, melipir ke Mega Kuningan. Baru masuk Jalan Dr. Satrio, langsung nyamber Kuningan City. Goret kakap 16 kiloan ke Ciledug di S Hardware. Itu argonya 41.600. Dari situ, dari Kuningan aja udah mendung. Ya berdoa aja jangan sampai hujan. Begitu nyampe pas di S Hardware hujan besar. Akhirnya offbeat lagi cukup lama, dari jam 17 drop off. Itu ketemu sama driver Kota Bumi, ngobrol. Dia pemain gosen, nyalain gosen, dapet dia di jam 7, jam 19. Akhirnya ikut-ikutan nyalain lah, arahin, masih punya satu arahan ke Citra Raya. Dasar rezeki, guys. Dapet tuh di jam 7, 19.06. Gosen kakap 31,49 dari Ciledug. Dari Ciledug ke Citra Raya sesuai arah tujuan. Alhamdulillah. Argonya 67.100. Mungkin gosen ini orderan terakhir ya. Orderan yang ke-9 sampai Citra Raya bawa gosen. Gosennya sih sepatu ya. Itu kondisi hujan sepanjang jalan, pakai jas hujan Gojek ya. Itu sampai sana drop off jam 21:21. Itu udah close order dan akhirnya tembus di
307.900. Ada tips dari pelanggan, alhamdulillah. Ini dari tips yang kalau nggak salah nganter yang ke Bekasi 15.000, alhamdulillah. Jadi total pendapatannya 322.900, alhamdulillah. Untuk kata-kata hari ini saya mau ngebahas yang masalah on off tadi ya. Jadi ada yang bilang ya, mitos ya, mungkin saya bilang mitos karena saya nggak percaya juga ya. Ada yang bilang di luaran sana jangan sering on off, katanya ngerusak akun. Tapi sejauh ini itu sering saya lakukan gitu ya. Sebenarnya buat saya nggak masalah, tapi nggak tahu buat di akun teman-teman. Kalau buat di akun saya nggak masalah gitu ya. Saya menyesuaikan ketika saya siap on beat ya on. Ketika seharusnya istirahat, tidak memungkinkan untuk bawa orderan ya di off kan, walaupun lebih dari 1 jam juga gitu. Apakah kondisi badan tidak memungkinkan atau cuaca tidak mendukung, itu on off. Atau di area tertentu pernah saya sampaikan juga, ketika kita di kemacetan yang parah, itu kan kesulitan untuk pick up seandainya kita dapat orderan pun, atau kita mau masuk ke flyover panjang macet satu arah. Kadang saya lihat teman-teman itu masih di on kan gitu. Mungkin karena ketakutan, yaitu kadang ada ngasih statement, jadi membuat sugesti driver lain gitu ya. Kalau buat saya sih nggak pengaruh gitu, nggak manteng. Kadang saya lihat itu di flyover ya lucu juga gitu, kasihan juga. Begitu naik, udah tahu mau naik flyover panjang, macet pula satu arah. Begitu di atas tengah-tengah dia kan sinyalnya bagus, jangkauannya masuklah, apalagi di autobit. Akhirnya berhenti mendadak, membahayakan. Di atas celingak-celinguk, mau ambil kemana arahnya, kan mengganggu, itu berbahaya sebenarnya guys. Nah, kalau saya sebelum naik flyover udah langsung off-kan dulu, percuma aja. Begitu masuk area jalan macet parah, langsung klik aja off. Nanti di posisi yang enak kita on lagi itu. Tapi ya itu, rezeki kan nggak ada yang tahu. Kita ya cuman berusaha lah ya. Kalau memang ada rezeki kita, orderan kita, ya pasti masuk lah. Ya paling resikonya itu kita cuman ketinggalan momen orderan di saat kita off aja sebenarnya. Jadi yang seharusnya ada orderan mungkin masuk buat kita, tapi posisi kita lagi off, itu aja. Tapi kan rezeki sudah ada yang ngatur, dan server juga mungkin sudah membaca riwayat dan saya nggak mau bilang algoritma ya, takutnya salah ngomong. Kadang banyak yang banyak persepsi lah tentang algoritma itu. Kadang saya suka bingung sendiri nyikapinnya. Kalau memang riwayat kita bagus, walaupun on off, begitu on orderan ada, apalagi melimpah, ya pasti kita kebagi lah gitu.
Cuman resikonya satu, kita tertinggal atau ketinggalan momen di mana orderan itu ada, masuk, harusnya masuk, kita off. Nah, yang kedua, ada sedikit jeda, bisa sedikit, bisa panjang, jeda atau delay ketika kita habis on itu. Ya buat pemanasan lah. Jadi kan istilahnya ketika kita off, nyalain lagi on, kita kan sinkronisasi sama server ya, aplikasi dari GoPartner kita sama aplikasi server Gojek. Jadi mensinkronkan orderan mana yang bisa masuk ke aplikasi kita sesuai dengan karakter akun kita gitu. Biasanya ada jeda. Kalau saya sudah memahami orderan saya ini kan cenderung middle long. Itu orderan itu nggak sederas orderan under ya. Jadi kita harus agak sedikit menunggu. Jadi makanya itu harus sabar. Kita nunggu, kalau memang nggak ada kita geser cari, mungkin di situ nggak ada orderan, apalagi argo-argo panjang. Kalau nggak sabar ya kita istilahnya ngedumel, uring-uringan sendiri, suujon sama server lah, nggak dikasih-kasih, padahal memang orderannya memang nggak ada, belum ada. Walaupun ada mungkin driver cukup banyak, jadi rebutan dan akun kita bersaing sama mereka, mungkin mereka lebih bagus akunnya gitu, lebih prioritas. Jadi ya berbaik sangkalah sama server, nggak usah uring-uringan, nggak dikasih. Kalau nggak gitu ya kita harus cari cara. Kalau di area situ nggak ada, nggak dikasih, ya geser, kita carilah. Makanya melipir. Jadi melipir terus sampai dapat. Jadi gitu guys, kata-kata hari ini panjang lebar juga. Jadi masalah kesimpulannya buat saya ya, nggak tahu buat akun teman-teman mungkin berbeda. Di akun saya istilahnya mematahkan bahwa sering on off itu nggak bagus buat akun, tapi buat saya sih oke-oke aja. Resikonya cuman itu aja, ketika kita off kita akan ketinggalan momen dimana di situ ada orderan dan ketinggalan di pendapatan gitu. Dan ketika on itu pasti ada jeda atau delay ketika mensinkronkan atau sinkronisasi antara aplikasi GoPartner kita dengan aplikasi Gojek server, dimana orderan yang akan dikasihkan atau diberikan ke kita itu ya penyesuaian dulu gitu, karakter akun kita sesuai dengan orderan yang ada, yang seperti biasa kita terima gitu. Itu sih pendapat saya, boleh percaya boleh tidak ya, itu hanya argumen saya aja gitu. Kalau memang ada kebaikannya silahkan diterima, kalau enggak ya abaikan saja. Cuman ya itu, saya saya kebiasaannya yaitu sering on off kapanpun kondisinya kalau tidak memungkinkan. Nah, terkadang saya juga
ini juga ya, apa, buat yang apa, ketakutan. Jadi nanti kalau ada sugesti ketakutan op, istilahnya apa namanya, kalau di op itu takut nggak dapat orderan, takut delay panjang, atau memang apa namanya, sampai-sampai mau makan, mau sholat itu akun nggak dimatikan gitu, sampai ada orderan digantung lah. Menurut saya itu terlalu berlebihan juga gitu. Itu kan fitur-fitur yang ada di aplikasi kita GoPartner itu kan udah didesain sedemikian rupa. Jadi kita soroti masalah tombol on off itu. Ya itu difungsikan memang buat on, kita udah siap ngebit. Off itu ya buat istirahat atau ada keperluan lain gitu. Atau emergency tidak memungkinkan untuk on beat. Jadi sebenarnya menurut saya tidak ada kaitannya dengan kualitas akun atau apa, mengganggu akun gitu menurut saya. Paling yaitu kita ketinggalan momen orderan pada saat itu karena kita off, dan pada saat kita on kita harus ada pemanasan dulu gitulah istilahnya. Sinkronisasi dengan server, menyesuaikan lah bahasa kitanya. Jadi gitu. Oke, gitu aja. Oh iya, jadi kadang yang merasa ketakutan off melakukan tombol off, kadang mereka sebenarnya dikejar deadline waktu ya, karena dia punya konsep keluar pagi, pingin buru-buru kelar sore gitu, dimana dia punya target waktu, jadi kesannya kayak dikejar-kejar waktu gitu. Oh, jam 12 saya baru dapat uang sekian, waktunya tinggal segini lagi. Nah itu jadi ada apa namanya, rasa takut kehilangan waktu gitu. Justru kadang ada yang bilang begini, katanya pulang malam, on beat sampai malam, katanya ngoyo amat. Nah, sebenarnya yang ngoyo itu yang memang dia punya target waktu, misalkan 10 jam, 12 jam, makanya dia nggak mau kehilangan momen waktu offbeat, sampai-sampai mau makan, mau sholat, mau apa, orderan istilahnya diakal-akalin supaya on, digantung lah. Kayaknya keterlaluan juga kalau modelnya begitu. Harusnya ya santai aja, kalau memang waktunya off kita off aja. Ya yang saya resahkan memang, jadi bolehlah kalau mau memang seperti itu, target waktunya jam 6 pagi sampai jam 6 sore, nggak mau off, tapi jangan ada statement kalau on off atau sering off itu ngerusak akun. Nah itu kalau saya itu sih tidak setuju gitu ya. Yaitu takutnya gini, statement itu mensugesti istilahnya
driver-driver lain yang posisinya lagi kalut, lagi masa terapi, lagi kesulitan, kesusahan, atau memang driver-driver baru. Nah, itu mensugesti seperti itu. Jadi mereka yang sedang terapi, istilahnya satu orderan aja susah, lamanya jedanya, waktunya panjang, sehari aja paling 1-2 gitu. Jadi mereka merasa ketakutan untuk melakukan off gitu. Padahal sebenarnya istilahnya saya melakukan sendiri nggak masalah. On off ya sesuai keperluan lah. Yang seperti tadi saya paparkan. Jadi gitu. Saya nggak setuju istilahnya dengan ada statement kalau sering on off itu akan merusak akun atau membuat akun jadi gagu atau apa. Sebenarnya enggak. Orang server itu kan istilahnya sudah membaca ketika kita off, kita on. Dan PT Gojek juga mendesain sedemikian rupa fitur itu, tombol on off ya difungsikan untuk seperti yang tadi saya jelaskan itu. Oke lah, untuk kata-kata hari ini sampai di situ, terlalu panjang lebar. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung rekan-rekan semua para penonton. Tidak bermaksud menggurui atau membantah konsep teman-teman, tapi ini hanya reaksi saya aja gitu terhadap itu, dan saya udah coba lakukan. Istilahnya sejauh ini nggak ada masalah gitu. Jadi saya mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, kalau video ini bermanfaat, video ini menarik untuk ditonton, silahkan ditonton. Dan kalau memang berkenan, mau di subscribe, di like, dan komen, atau di share, silahkan. Dan jangan lupa kalau mau ada info yang baru, video-videonya, nyalakan tombol loncengnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.